Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo di edisi On The Road. Kita mulai dengan ngopi dulu, enggak, minum air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi ngopinya sudah, sekarang air putih nanti ngopi lagi. Jadi kita ngopinya nanti lagi. Ini karena on the road, kopeh tidak dibawa, yang dibawa adalah topi. Topi, jadi saya pakai topi aja ya. Nggak usah pakai topi aja. Oh, ada. Maaf, ada batuk sedikit. Dari kemarin dan hari ini tuh saya akan mencoba membahas cerita tentang kemerdekaan ya di dunia cyber. Topik yang menarik ya, tapi agak membingungkan juga ya. Apa artinya kemerdekaan? What do you mean by kemerdekaan? Ini suasananya juga karena suasana 17 Agustusan kali ya. Ini tanggal 25 Agustus, berarti baru seminggu dari 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Republik Indonesia versi cybernya kayak gimana? Nah, itu dia yang kita bahas sebetulnya. Apa sih artinya ya kemerdekaan? Tapi ini saya melihatnya di kacamata cyber security. Kenapa demikian? Karena kalau kita merdeka, nih ya, merdeka di dunia nyata dan di dunia maya juga, ya dunia cyber, apa artinya merdeka? Saya mencoba melihat merdeka apa ya? Artinya freedom ya, freedom. Lepas dari penjajahan ya, kita bisa punya freedom yang harganya mahal, freedom itu ya. Mana ya freedom itu harganya sangat mahal ya. Makanya kalau di ini ada pemilu, ada pemilihan ketua segala macam itu karena mahal. Di dunia nyata juga demikian ya, di dunia maya juga demikian di dunia cyber. Saya bilang dunia cyber, dunia maya ini karena kebiasaan aja ya. Nanti bisa kita perdebatkan istilahnya apakah dunia cyber atau dunia maya. Anyway, balik lagi. Freedom ya, salah satunya menurut saya kalau yang kita sebut sebagai sebuah kemerdekaan itu adalah freedom. Ya. Apapun arti freedomnya itu ya, merdeka. Berarti kita tidak dijajah, berarti kita bisa ini. Tetapi kan kita tidak bisa juga sesuka hati. Ya. Kemerdekaan juga artinya mandiri ya. Kalau orang itu dulu swasembada ya, harusnya bisa kita eh, semuanya bisa, kita tidak bergantung pada pihak lain. Ketidakbergantungan kepada pihak lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau katakanlah kita merdeka di dunia cyber ya, apakah kita bergantung kepada dunia yang lain? Sebagai sebuah negara, Indonesia juga harus bisa berdiri sendiri meskipun ada ketergantungan dari negara lain. Kita tidak bisa isolasi ya, melakukan semuanya sendiri, ada ketergantungan dari pihak lain, misalnya dari segi sumber daya, segi komoditi, ya, misal kita import sesuatu, kita ekspor sesuatu, demikian pula negara lain juga sama seperti itu. Kemandirian juga tidak harus ya kita semuanya sendiri. Kalau kita lihat di dalam dunia cyber kita, dunia maya kita, kemandirian gimana? Ada banyak hal juga yang kita sudah mandiri, pengelolaan, misalnya pengelolaan apa nama jalan ya, IP itu lokasi, nama jalan, domain itu kita sudah mandiri, sudah dikelola sendiri, tidak dikelola oleh orang lain, meskipun aturannya standarnya global ya. Itu kita sendiri mandiri. Ada lagi yang memang kita gunakan standar orang lain ya, misalnya standar standar protokol, standar kriptografi, kita menggunakan standar orang lain, kemudian kita adopsi. Nggak apa-apa juga sih, selama kita mengatakan bahwa standar di Indonesia seperti ini. Uh, nah, yang repot itu adalah masalah SDM. Tapi nanti kita ke sana. Jadi tadi ya, freedom, ya, terus yang kedua kemandirian ya, ketidakbergantungan. Kita masih bergantung kelihatannya. Kalau kita lihat produk-produk di dunia teknologi informasi kita, di dunia cyber kita, di dunia maya, kita masih sangat bergantung dengan pihak lain. Contoh aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ya, kebanyakan masih menggunakan pihak lain. Katakanlah yang paling gampang aja, saya menggunakan OBS ini ya untuk merekam juga masih bergantung pada pihak lain. Eh, kita juga berbagai komunikasi, katakanlah kalau kita pakai Zoom, Google Meet, atau ke Microsoft Teams, semuanya kan masih bergantung pada pihak lain. Terus software-software productivity masih menggunakan Open Office atau suite-nya dari Apple juga sama ya. Nah, apakah Indonesia harus membuat sendiri?
Nggak harus menurut saya, nggak harus. Tetapi kita ikut berkontribusi di dalam pengembangan software tersebut. Contohnya banyak open source ya, kita bisa menggunakan produk-produk open source yang mana kita tidak hanya sekedar menggunakan, kita juga ikut berkontribusi sehingga kita ikut ya, ikut dalam hal kemandirian tadi ya juga. Jadi kemandirian juga bisa dikatakan demikian ya karena kita tahu dalam pengembangannya dan kita juga terlibat dalam pengembangannya. Nah ini masih kurang. Kalau kita lihat juga dari layanan-layanan ya, layanan-layanan commerce, layanan apa yang ada di dunia maya, yang kecil-kecil memang buatan sendiri Mas ya. Kita mengembangkan banyak ya website yang menggunakan PHP lah ya atau apapun ya, mungkin nanti ke depannya Java, Go dan lain sebagainya itu kita mengembangkan sendiri itu bagus ya. Berarti kita sudah mengembangkan sendiri tapi juga tidak masalah kita menggunakan produk lain yang mana kita ikut dalam pengembangannya. Nah, itu ya. Tetapi biasanya kalau kita lihat ya, kalau misalnya perusahaan tersebut menjadi lebih besar, seringkali pengembangan itu dipindahkan ya, misalnya dipindahkan ke India, ke tempat lain. Harus kita akui sih, memang India itu lebih bagus dalam hal ilmu komputer ya, dalam hal software terutama dia lebih jago. Cina lebih bagus dalam hal manufacturing hardware-hardware-nya, gitu. Memang mereka lebih bagus. Tapi dari segi desain sebetulnya kita masih harus lebih kompetitif ya. Menurut saya kita bisa dalam hal segi desain hardware, software dari segi desain bisa. Ya, cuma tadi ya. Nah, sekarang baru kita bicara tentang cyber security. Kalau kita di dalam dunia nyata kan orang ingin tenang ya, berarti ingin safety ya, keamanannya dia, kemudian keamanan dalam artian safety dan keamanan dalam artian security. Sama ya, kita hidup tenang di rumah, di gubuk, di villa, di hotel atau di apapun ya, istana kita ya, kita juga pengen tenang ya. Maka dulu terjadilah hukum, oh ya bukan hukum rimba ya, tapi zaman dulu di luar negeri juga ada yang namanya the World Wide West ya, Wide West. Jadi orang-orang pada ini adalah yang raja-raja yang berkuasa. Maka mulailah raja-raja berkuasa gitu. Dunia cyber juga begitu tadinya ya, adiguna, wah orang-orang cyber ya. Tapi kemudian muncullah orang-orang yang menertibkan. Ada apa ya, polisi, marsal atau apa ya, ukurannya itu dari kampung setempat mengumpulkan orang-orang, melakukan kebersamaan, kemudian mengangkat orang-orang atau tim yang digunakan untuk melakukan pengamanan secara bersama. Baru nanti kemudian hari barulah distrukturkan ada yang namanya polisi. Begitu ya. Nah, ini juga demikian ya. Dalam dunia cyber juga demikian. Kita mulai melakukan pengamanan awalnya ad hoc ya. Maksudnya masing-masing mengamankan sendiri-sendiri, nggak ada standar ya tadi seperti itu. Lama-kelamaan harus ditertibkan. Mulailah ada kelompok-kelompok yang secara formal kita angkat untuk melakukan ketertiban dan juga nanti diangkat oleh negara atau state atau apa ya, kerajaan gitu ya untuk melakukan itu. Mulai muncul polisi. Nah sama, tapi permasalahannya adalah berapa banyak orang yang kita miliki, berapa banyak orang yang bisa melakukan ikut serta dalam hal pengamanan. Itu yang harus kita cari. Maka kita kekurangan SDM, sumber daya manusia dalam hal pengamanan. Nah, keterlibatan kita harusnya juga ya kita memang tidak semuanya harus menjadi polisi, enggak juga kan. Saya nggak tahu kalau dalam satu negara itu berapa persen ya polisinya. Satu polisi per 1.000 orang atau apa gitu. Nggak tahu ya saya urutannya seperti apa. Tapi ya itu tadi ya kita masih kurang SDM yang cukup baik di dalam dunia cyber. Khususnya ini keamanan ya. Nanti kan ada pengembang, ada developer, ada keamanan. Ya itu ya. Tentu saja nanti ada hal-hal yang lain keamanan ini juga orang-orangnya kan harus belajar ya. Kalau zaman dulu mungkin belajarnya awal-awal pakai tongkat ya, terus kemudian pakai senjata tajam ya, belati, pisau, golok, pedang, toya atau apapun ya, kan harus latihan. Nah latihan itu ternyata kalau di dalam dunia maya teknologinya tuh banyak yang mahal ya, susah. Jadi kita memang harus ada dojo-dojo tempat orang belajar. Nah ini yang masih menurut saya masih kurang ya. Kemudian ilmu-ilmu untuk mengajarkan orang supaya terlibat dalam hal pengamanan itu juga masih kurang, sehingga kita harus melakukan itu.
Kalau kita lihat contohnya ya di dunia cyber, di dunia barat itu banyak ya, tutorial segala macam, tapi banyak kan masih dalam bahasa Inggris. Maka harus ada upaya-upaya untuk menerjemahkan itu menjadi bahasa Indonesia. Baik menerjemahkan atau membuat sendiri ya ke dalam bahasa Indonesia. Suatu hal yang baik. Saya sendiri lebih mudah memahami dalam bahasa Inggris ya, pembacaan untuk dokumentasi dan lain sebagainya. Tapi perlu kita sadari bahwa di Indonesia ini lebih banyak orang yang berbahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Namanya juga negara Indonesia. Sama dunia cyber kita juga banyak kan orang Indonesia juga. Itulah sebabnya maka kita perlu melakukan pengembangan konten-konten berbahasa Indonesia. Gitu. Nah, nanti kita bicara tentang standarisasi, baru kita bicara tentang sertifikasi standar dari orang-orang ini tadi ya. Kalau kita mau angkat dia menjadi pengaman, nah itu harus ada standarnya kemudian hari. Tapi kita ini ya secara evolusi ya. Yang penting adalah bagaimana kita melihat kerangkanya gitu ya. Oke, jadi kalau dalam hal ini mungkin poin utama saya adalah kita masalah sumber daya manusia masih sangat kurang. Ya, kalau kita bicara tentang kemerdekaan di dunia siber Indonesia, terus tuntutan dari untuk mengembangkan SDM itu masih banyak ya. Ada materi-materinya, tools-toolsnya, tempat berlatih-berlatihnya, kemudian mekanisme sertifikasi atau ujiannya yang murah dan scalable gitu ya, sehingga kita bisa melatih banyak. Karena orang Indonesia dibutuhkan banyak ya, karena dunia siber Indonesia banyak. Kalau kita lihat orang pengguna internet di Indonesia itu 270 juta, 200 juta. Penduduknya 277, ini statistik tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, 277 juta manusia Indonesia, internetnya 200 juta. Skalanya besar banget. Keseluruhan penduduk Singapura itu paling cuma 5 juta ya. Jadi scale-nya akan berbeda ya. Maka kita membutuhkan orang yang lebih banyak juga untuk melakukan pengamanan. Ini udah panjang lebar ya. Edisi On The Road pun panjang lebar. Ini saya jadi serak. Yang penting sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!